Renungan pagi kita tanggal 10 Desember hari ini berjudul Batu Loncatan. Ayat inti diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 6. Dikatakan, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Bangsa yang Tuhan telah nyatakan sebagai bagian dari kerajaannya, umat yang istimewa, imamat yang kudus. Dari mereka Musa mendengar teriakan menuntut darah Kristus. Dia melihat mereka menyalibkan juru selamatnya. Kepadanya diungkapkan penderitaan Kristus saat dia tergantung di kayu salib. Kemudian ketika dia melihat kenaikan juru selamat dan bahwa dia sendiri akan menjadi salah satu dari mereka yang akan mendampingi juru selamat dan membukakan baginya gerbang-gerbang abadi itu, betapa perubahan terjadi pada ekspresi wajahnya. Kegembiraan, kemuliaan, cahaya yang memancar dari wajahnya tidak dapat dilukiskan oleh bahasa apapun. Itu tidak dapat dilukiskan oleh pena. Musa adalah salah satu dari mereka yang membawa penghiburan kepada Kristus saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Kemudian diperlihatkan kepadanya pemandangan tentang banyaknya kawanan yang bangkit pada saat Yesus dibangkitkan dari antara orang mati yang pergi ke kota dan menampakkan diri kepada banyak orang. Terlepas dari kenyataan bahwa kebohongan telah ditaruh di mulut para penjaga Romawi yang menjaga kubur agar murid-murid tidak datang pada malam hari dan mencuri tubuh Kristus, kebangkitan para tawanan ini menjadi bukti yang pasti bahwa Kristus sendiri telah bangkit dari kematian. Akan tetapi ketika banyak orang mulai menjadi percaya kepada Sang Anak dan menerima setiap kebenaran ilahi dari bibir murid-murid Yesus, iblis melihat bahwa ia harus melakukan sesuatu yang lain untuk melawan pekerjaan yang sedang dilakukan para murid ini. Jadi dia memutuskan untuk mengerahkan para pria dan wanita untuk menolak Bapa dan hukumnya. Sebagaimana orang Yahudi telah menolak Kristus, oleh karena tipu muslihatnya manusia gagal memuliakan Allah dengan menaati hukumnya yang adalah dasar pemerintahannya di bumi dan di sorga. Perjanjian lama yang berisi nubuatan tentang kedatangan Kristus sekarang dianggap remeh. Teriakan sekarang ini adalah Kristus, Kristus, Injil, Injil. Tetapi Injil yang diajarkan di seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, Injil itu dinyatakan dalam semua nubuatan tentang kedatangan Kristus yang pertama sebagai juru selamat umat manusia. Setiap bentuk peribadatan yang dilakukan dalam perjanjian lama yang menuntun setiap para pria dan wanita untuk meninggalkan dosa-dosa dan menerima pengampunan dilakukan dengan menunjuk pada juru selamat yang akan datang. Dia adalah batu loncatan yang olehnya umat manusia akan ditinggikan. Bagaimana saya dapat sepenuhnya bergantung pada batu loncatan itu? Gantinya bergantung pada diri saya sendiri. Umat Tuhan yang dikasihi, Yesus sebagai batu loncatan, Yesus juga menjadi menjadi batu penjuru ya. Batu penjuru, batu loncatan. Dia satu-satunya yang menjadi fokus utama di dalam pekabaran penulisan yang dituliskan oleh para nabi dan para rasul dari Kejadian sampai Wahyu. Semua menceritakan mengenai Yesus. Semua peribadatan yang dilaksanakan oleh orang Israel kuno, sistem Ka'bah, dan segala aturan-aturan yang mereka hidupkan, itu semua merujuk kepada Kristus, merujuk kepada perjanjian anak Allah ini, domba Allah yang disembelih ini. Dan orang Israel sangat taat mengikuti segala eh, perincian ibadah itu, hukum-hukum dan aturan yang mereka lakukan, tanpa memiliki kuasa atas ibadah itu yang mengandung janji untuk keselamatan mereka.
Sehingga tidak heran mereka gagal di dalam penyembahan mereka. Sampai ketika Yesus datang dengan bibir mereka, mereka berteriak, salibkan, salibkan dia. Terbalik dengan apa yang kita alami saat ini. Jadi setan tidak akan pernah tinggal diam. Kejatuhan umat Allah yang pertama bukan masalah mereka tidak taat terhadap perintah-perintah Tuhan, tetapi kesalahan mereka pertama yang dituntun setan adalah menolak anak Allah itu. Tetapi sebaliknya, untuk kita, sesudah masa umat Allah pertama, masuk kepada umat Allah kedua yang disebutkan oleh kitab Roma, oleh Paulus sebagai cangkokan, yaitu orang Kristen. Kita adalah cangkokan dari orang Israel. Dan setan menuntun orang Kristen saat ini pada umumnya menerima Yesus, menerima Dia sebagai Allah dan Juru Selamat, tetapi menolak semua hukum-hukumnya. Jadi terbalik, saudara. Kalau dulu mereka menerima hukum, menerima aturan, segala ajaran, tetapi mereka menolak Juru Selamat itu. Tapi pada saat ini, kita menerima Juru Selamat itu dengan setia, mengakui dengan iman Dia itu sebagai Juru Selamat. Tetapi bayangkan, saudara bisa dengar sendiri, khotbah-khotbah di mimbar, di mana saja mereka berani katakan bahwa hukum Allah sudah disalibkan, sudah dipalangkan, tidak perlu ada penurutan, tidak perlu ada hukum, karena kita sudah dimerdekakan oleh Yesus. Saudara lihat bagaimana setan memutarbalikkan semua ini. Padahal Yesus sendiri mati oleh karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh manusia. Tapi sekarang manusia mencoba untuk mencintai Tuhan mereka, tetapi melanggar setiap hukum-hukum dan ketetapan yang Tuhan sudah atur daripada mulanya. Dengan mulut mereka, mereka katakan bahwa Allah itu kemarin, hari ini, dan selamanya akan tetap sama. Tapi dengan mulut yang sama, mereka katakan semua telah berubah. Hukum itu hanya untuk orang Israel. Tapi kita adalah orang merdeka dengan menggunakan ayat-ayat yang mereka sendiri tidak mengerti konteks dari ayat itu berbicara. Umat Tuhan yang saya cintai, kita pagi hari ini dipanggil untuk menyadari sepenuhnya bagaimana penerimaan kita kepada Tuhan dan bagaimana hukum-hukum itu bekerja di dalam hati nurani kita untuk melakukan yang benar, untuk menghidupkan segala ketetapan-ketetapan dan aturan-aturan yang Tuhan telah tunjuk, yang Dia catat dengan perinci di dalam kitab Perjanjian Lama, yang kita sendiri sering mendengar khotbah-khotbah di mimbar-mimbar mengatakan bahwa Perjanjian Lama sudah tidak digunakan, sudah usang, sudah dipalangkan di salib. Betapa menyedihkan pikiran-pikiran ini yang menyesatkan ribuan, bahkan jutaan manusia yang mencoba untuk menjadi saleh menurut hukum-hukum dan ketetapan Tuhan. Tetapi dipatahkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan. Tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang berbulu domba, mencari keuntungan untuk kepentingan-kepentingan mereka. Umat Tuhan yang saya cintai, kita dipanggil untuk menghidupkan hukum-hukum ini. Menjadi seorang penurut yang setia. Mengasihi Yesus berarti mengikuti dan menuruti segala perintah-perintahnya yang telah Dia tuliskan sendiri dengan jarinya di Gunung Horeb, di hadapan umat,
Dan dengan itu para umat berteriak, bersumpah karena bahwa mereka akan menurutinya. Tetapi saudara lihat bagaimana pekerjaan setan. Mereka pun berteriak dengan mulut yang sama. Yang tadinya mereka berteriak untuk menuruti Tuhan, tapi sekarang mereka berteriak, salibkan dia. Kita pun akan mengalami hal yang sama. Orang-orang Kristen dewasa ini berteriak mengasihi Yesus sampai dengan cucuran air mata. Tetapi dengan teriakan yang sama mereka akan berteriak juga, batu, gunung-gunung, timpalah kami tidak sanggup melihat wajahnya. Umat Tuhan, mari kita diajak untuk setia. Hidupkan segala hukum dan ketetapan, sambil menaruh pengharapan itu kepada Kristus Tuhan kita, yang sudah menjanjikan bagi kita untuk menurut, untuk mengawali hati kita menjadi seorang penurut. Sebagai manusia, Yesus telah tunjukkan kehidupan yang menurut itu. Dia menurut dalam segala ketetapan Tuhan, Bapanya. Dia hidup dengan bergantung penuh kepada Bapanya. Semua telah dia contohkan. Demikian kita sebagai pengikutnya, menggantung sepenuhnya hidup kita kepada Yesus. Sebagaimana Yesus menggantungkan sepenuhnya kepada Bapanya. Supaya penurutan itu terpenuhi, hukum-hukum dan ketetapannya dapat dihidupkan. Dan Yesus sebagai Tuhan akan memampukan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang dijanjikannya untuk boleh dapat menurut dan mengikuti segala ketetapan dan aturan yang telah Dia canangkan sejak pada mulanya. Kiranya sepanjang sehari ini kita boleh membuktikan kepada dunia, kepada iblis sekalipun yang kita tidak lihat, penurutan kita yang sejati. Bahwa cinta kita kepada Yesus bukan hanya sekedar lagu pujian, bukan hanya sekedar perkataan, tetapi dibuktikan dengan penurutan yang setia, dengan karakter kita, dengan cara berpikir kita, dengan cara berkata-kata kita, dan dalam hidup kita setiap setiap saat, memantulkan citra Yesus yang sesungguhnya, sebagaimana Dia menuruti segala perintah Bapa. Demikian Yesus menjadi batu loncatan untuk setiap hati, dan Dia menjadi batu penjuru, supaya hati yang keras ini diremukkan di atas batu karang itu, dihancurkan di bawah atas batu karang itu, sehingga kita dapat diubahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk perenungan saat ini kami boleh belajar dari batu penjuru ini. Tuhan remukkanlah hati kami, tolong kami untuk meletakkan segala hati kami yang jahat, hati kami yang penuh dengan dengki, amarah, kebencian. Biarlah itu dapat diubahkan menjadi hati yang penuh dengan kelemah lembutan, hati yang penuh dengan pengampunan, dan membawa berkat dalam setiap jiwa. Ya Tuhan, Engkau sebagai Allah kami yang telah menjadi batu penjuru. Orang yang mengeraskan hati akan tersandung di atas batu itu. Tetapi hati yang mau diubahkan, biarlah itu dapat dihancurkan remuk di atas batu karang itu ya Tuhan. Engkaulah Yesus Juru Selamat kami, sebagai batu penjuru dan batu karang bagi hidup kami. Mampukan kami hari ini Tuhan, untuk boleh hidup baru, hidup dalam keteraturan, penurutan, di bawah tuntunan Roh Kudus Tuhan sendiri, yang Tuhan telah janjikan bagi orang-orang yang mau bertobat, yang mau diubahkan, dan dipersiapkan bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari aktivitas ini, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hamba menyerahkan segala kehidupan saudara-saudara hamba-Mu ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dan biarlah damai sejahtera dan keselamatan Yesus Kristus akan menyertai umat-Mu ini hari ini sampai selama-lamanya.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada. Amin. Amin.